Apa yang akan terjadi menurut Bang Rocky kalau ternyata itu benar gitu, milik Gibran gitu? Itu bukan milik Gibran. Fufafa. Bentar, Bang. Akun Fufafa itu bukan milik Gibran. Milik netizen sekarang. Netizen kan mencari tahu kebenaran. Iya, netizen yang kuasai akhirnya kan akun itu kan. Kalau milik Gibran kendaliin, enggak begitu kan, yang dikendaliin oleh netizen kok. Jadi memang bukan milik Gibran, dia nggak bisa kendaliin kan. Tapi urusannya kan di berbagai media di kita juga benar-benar dikulitin, Bang. Siapanya? Metodologi pendekatannya mengungkap bahwa itu apa yang beliau Iya, yakin. ini baru pertama kali di seluruh dunia netizen itu lebih kuat dari oposisi, lebih kuat dari partai politik, lebih kuat dari Dirjen Pajak gitu. Jadi akhirnya kita tahu bahwa ya apalagi yang mau dibela oleh kekuasaan kalau netizen itu udah punya partai politik sendiri itu. Namanya Partai Fufafa. Iya, coba. Udah 1 bulan isunya tuh naik terus isu itu tuh. Dikendalikan oleh siapa? Oh, netizen. Netizen. Lewat siapa? Lewat Bjorka kali ketua umum partai. Bjorka. Yang berungkap NPWP presiden kita. Itu. Jadi pengertian dasar bahwa isu yang begitu tinggi suhunya itu pasti dikendalikan oleh ya satu waktu mungkin 20 tahun kemudian baru bisa dibuka itu bahwa ya kan kita bisa bayangkan, bisa sama seperti pertanyaan awal tadi soal G30S PKI itu kan. Ya akhirnya Amerika ngaku bahwa mereka ikut di situ setelah 20 tahun, 25 tahun file itu dinyatakan declassified itu kan kan CIA kok kayak ini boleh dibuka. Itu sama juga data ini. Ini juga mirip-mirip, Bang. Ya kira-kira mirip-mirip pelakunya tuh. Dan menurut pengamatan Bang Rocky, andai benar nih Gibran wapres terpilih kita, pemilik akun Fufafa, konsekuensinya dia bagaimana sih, Bang, ke depan ketika menjabat wakil presiden? Ya tanya Pak Prabowo, kan Pak Prabowo yang presiden kan. Atau gini deh, Bang. Mau diapain? Aku pahami gini, Bang. Jadi Pak Jokowi ini kan selama memimpin mungkin banyak beberapa kasus yang dibiarkan begitu saja. Urusan ijazah, bahkan urusan Fufafa ini sebenarnya mudah aja, Bang. Ya. Ada BSSN, ada juga di Mabes Polri juga ada, dan sebagainya. Tapi kok seakan-akan enggak. Iya kan. Apa harus nunggu Budi Ari keceplosan lagi dan sebagainya? Ya kan Budi Ari dipaksa untuk bicara. Siapa lagi itu? Siapa juru bicaranya itu? Siapa? Hasan Nasbi. Iya, itu kan disuruh bicara tuh. Jadi dia mesti bicara untuk hal yang tidak bisa dia juru bicarai kan. Iya, kan jadi konyol kan, Jawa. Ya, kenapa cuman Kaisang yang apa kata si juru bicara ini yang dipersoalkan. Mega juga pakai private jet tuh. Siapa lagi? Yusuf Kala pakai. Akhirnya dia nggak punya lagi pengetahuan tentang apa yang disebut sebagai pelanggaran etis dasar gitu. Dia cari perbandingan kan, ngaco kan. Cari perbandingan. Jadi mencari perbandingan artinya membenarkan itu. Artinya membenarkan. Iya kan, dia nggak tahu mau suarakan apa coba. Semua kapasitas kekuasaan tidak bisa lagi menghalangi daya analisis dan daya intip dari netizen. Ya akibatnya ya makin konyol. Mau juru bicara konyol, Menko Info konyol. Kan nggak ada yang ngomong lagi kan, coba. Siapa yang ngomong di situ? Kejaksaan apa? Polisi nggak ada yang bisa ngomong kan. Diam artinya setuju. Dia artinya setuju. Ya setuju dengan keadaan itu kan. Artinya Jokowi nunggu ada seorang inisiator untuk membela dia, nggak ada lagi yang ingin membela. Jadi Pak Jokowi memang ya kalau kasus-kasus lain Harun Masiku segala macam mungkin masih bisa dia kendalikan atau apa, dia bisa tuntun itu. Tapi ini sesuatu yang udah jadi talk of the town, jadi pembicaraan publik itu kan. Nggak bisa kendalikan. Bicara analisis, Bang. Ya. Bang Rocky udah baca belum komentar-komentar tweet-tweetnya akun Fufafa itu sendiri? Enggak, saya nggak perlu baca. Saya cuma ingin tahu seberapa lama dia bertahan. Dan begitu dia bertahan lebih dari sebulan, itu artinya ada orkestrasi itu. Yang mesti kita bayangkan orkestrasi dari mana? Ya, dari dalam atau dari luar. Pasti ada pertemuan kepentingan dalam dan luar tuh. Menurut Abang dari mana orkestrasinya, Bang? Enggak murni netizen. Dari TV Keadilan lah, karena baru sekarang lu mau tanya-tanya aja. Oh, kalau isu itu lebih dari sebulan ada orkestrasi di luar. Pasti orkestrasi. Mana ada isu yang begitu bertengger dan makin lama menuju 20 Oktober itu makin tinggi.
Kan dicicil kan, menuju coba. 20 Oktober. Ya pasti menuju 20 Oktober. Coba. Setiap kali diucapkan diminta dibantah dengan cara goblok atau bukan goblok, kacau bukan kacau, salah bukan salah, bego bukan bego, dengan cara dungu oleh istana. Ya akibatnya kan terpancing aja kan. Lalu besok pasti dibuka lagi kan. Banyak data yang tersimpan yang bahkan ditawarkan kok mau beli apa namanya rahasia-rahasia presiden. Ya dari mana bocornya? Ya bocor itu ya ada sumbernya tuh, sumber dasarnya hulu apa hilir. Oke.